Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pasar modal yang sebelumnya hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat, kini menjadi pilihan menarik, terutama bagi generasi milenial. Para profesional muda dan pebisnis dari kalangan milenial semakin akrab dengan konsep investasi saham. Namun, dalam mengambil keputusan untuk terlibat dalam investasi saham, pemahaman mendalam menjadi kunci untuk mengoptimalkan hasil. Lantas, apa saja untung rugi investasi saham? Simak berita selengkapnya. Investasi saham adalah bentuk partisipasi modal seseorang atau entitas bisnis dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan berinvestasi, para investor memiliki hak atas pendapatan dan aset perusahaan, serta berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Namun di balik manfaat tersebut, risiko investasi saham perlu dipahami dengan cermat, termasuk keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi. Ada dua keuntungan utama bagi investor yang memiliki saham, dividen dan capital gain. Dividen merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham, berasal dari laba yang dihasilkan perusahaan. Dividen dapat diperoleh dengan menahan saham dalam jangka waktu yang lama dan mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Keuntungan lainnya adalah capital gain, yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham, terbentuk melalui aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Profesor Asdar, pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, membahas aspek kompleks investasi saham dan dinamika pasar modal Indonesia. Menurut Profesor Asdar, saham sebagai bentuk penyertaan modal di luar sektor real memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi negara, di mana pergerakan saham sangat tergantung pada pemodal besar yang menawarkan dan membeli saham. Jadi gini kan, kita itu kan kalau punya kelebihan dana, bisa kan macam-macam. Mau menabung, di menabung sendiri karena tabungan ada deposito. Kemudian beli saham, itu bagian dari investasi. Mau beli sahamnya Garuda, sahamnya Jarum atau apa ya. Kemudian kalau mau lagi buka usaha sendiri, bisa buka usaha sendiri. Itu pilihan-pilihan. Tapi anak muda sekarang mahasiswa sudah paham juga bahwa saham ini salah satu peluang ya. Karena pertama dia punya katakanlah tingkat bunganya stabil ya. Kemudian istilahnya ya, pasar saham ini kan terjamin lah ya. Ada bukan saham bodong ya. Ini kalau di pasar saham itu dijamin, dia punya katakanlah digaransi seperti itu. Jadi masing-masing ada manfaatnya. Masing-masing manfaat. Sama dengan kalau kita beli surat utang ya, negara tinggi bunganya dan pada waktunya kita bisa tukar. Seperti itu juga investasi kan? Investasi ya. Jadi bagus bagi yang punya uang silahkan. Ya, yang sekarang terjadi ada juga investasi saham yang bodong-bodong itu kan, yang katakanlah trading yang di luar sistem yang ada, ilegal. Jangan ikut itu. Karena itu kan biasa banyak kejadian-kejadian kan ditipu. Oh ya, jangan masuk ke situ. Ya, saran saya sekarang banyak sekali kan ditipu kemarin yang saham trading itu, trading bodong. Dibodoh-bodohi tingkat bunganya begini-gini. Padahal barang gak beres. Ya, janganlah, yang resmi-resmi aja kan ada di pasar modal, pasar saham. Ya, tergantung pilihan-pilihan, tapi yang ke depan itu biasanya yang menguntungkan terkait dengan industri ya, kemudian terkait dengan teknologi ya, kemudian ya, makanan juga bagus, makanan itu bagus ya. Jadi kalau ada mau investasi di makanan bagus, tapi biasanya industri yang tinggi itu ya, industri apalagi ya, itu tadi yang merubah bahan baku menjadi bahan jadi sehingga nilai tambahnya tinggi, kita masuk di situ. Namun sebagai instrumen investasi, saham juga membawa risiko, termasuk capital loss dan risiko likuidasi. Capital loss terjadi saat investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Risiko likuidasi muncul jika perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut atau dibubarkan. Pemegang saham memiliki prioritas terakhir dalam pelunasan utang perusahaan, dan jika tidak ada sisa kekayaan, maka pemegang saham tidak akan mendapatkan hasil dari likuidasi tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang mekanisme investasi saham
menjadi kunci untuk mengelola risiko dan mendapatkan manfaat optimal dari investasi tersebut. Rahmatia, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Umumnya dalam sebuah rumah tangga, anak merupakan buah hati yang sangat diidam-idamkan kehadirannya. Namun dalam masa pengasuhan, sebagian besar anak merupakan tanggung jawab seorang ibu, seolah peran ayah hanya mencari nafkah untuk keluarga, sehingga banyak yang menyepelekan perannya dalam mengasuh sang buah hati. Budaya patriarki yang mengharuskan ayah sebagai tulang punggung keluarga dan ibu sepenuhnya mengurus rumah tangga berlaku umum di keluarga Indonesia. Kemampuan biologis untuk hamil dan melahirkan membuat peran pengasuh melekat pada perempuan. Sedangkan peran mencari nafkah menjadi tugas laki-laki sebagai seorang ayah. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya laki-laki lupa akan perannya sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya. Walau kecerdasan anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, di mana faktor genetik merupakan gen yang berasal dari ayah dan ibu. Sedangkan faktor lingkungan meliputi lingkungan biologis, fisik, psikososial, dan sosial anak. Namun, kehadiran dan kedekatan seorang ayah dalam masa pertumbuhan anak memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial dan kognitif anak, termaksud tingkat masalah psikologis yang lebih rendah, perkembangan kognitif dan emosional yang lebih baik, serta dalam prestasi akademis. Iya, baik, fathering ya, atau itu bagian dari parenting, atau biasanya kita sebut dengan pengasuhan ayah ya. Jadi kenapa seringkali dikaitkan dengan kemampuan intelektual, karena memang di dalam pengasuhan itu ayah itu bertanggung jawab terhadap bagaimana dia menjadi model ya, role model untuk bagaimana menjadi laki-laki dewasa, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ayah juga berperan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi bagaimana keluarga itu mengambil keputusan, itu anak-anak itu belajarnya dari ayah, dan itu ranahnya ranah kognitif ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan, bagaimana menyelesaikan masalah ya. Jadi kecenderungannya dalam sebuah keluarga ya, biasanya kita lihat kalau ada masalah ya, biasanya keluarga itu mereferensi biasanya ke bagaimana bapak ya. Jadi bapak dianggap sebagai peran pengambilan keputusan seperti itu. Jadi memang di dalam dialog-dialog juga dengan bapak memang lebih banyak ranahnya ranah-ranah kognitif ya, termasuk ketika misalnya orang itu mau mengasah keterampilan. Mungkin kalau contoh yang paling simpelnya, kalau misalnya nih anak-anak mau diajarin naik sepeda misalnya, kalau sama ibunya itu kayaknya nggak bakal pinter-pinter ya, karena anaknya tidak bakal didorong untuk bisa berani gitu ya. Sementara kalau ayah itu memang kelihatannya kurang protektif, karena memang ayah itu mengajarkan keberanian gitu, sehingga untuk skill-skill itu biasanya akan lebih banyak ayah sebagai pusatnya ya untuk belajar seperti itu. Iya, kalau dari soal percaya diri itu sangat tergantung dari bagaimana bapak itu kemudian menjadi role modelnya ya gitu. Jadi kalau bapak role modelnya menampilkan diri sebagai orang yang inferior, yang minderan gitu ya, merasa diri tidak mampu, nah ini akan mempengaruhi ya bagaimana anaknya seperti itu. Saya kira banyak sekali kasus-kasus ya di mana anak-anak itu merasa tidak percaya diri ketika misalnya ayah ini tidak meletakkan pride ya, tidak meletakkan kebanggaan, tidak ada value kebanggaan di dalam keluarga. Ini bukan terkait dengan profesi, bukan terkait dengan sosial ekonomi, tapi bagaimana ayah kemudian menanamkan value ya, bahwa apapun keadaan kita, selama kita bervalue, bermoral, itu nilai-nilai moral dan etika juga diajarkan oleh bapak gitu ya. Jadi bagaimana model pengasuhannya, apa yang bisa dilakukan banyak sekali ya. Jadi misalnya seperti bermain gitu ya. Jadi gaya bermain ibu dengan bapak itu sangat berbeda ya. Kemudian dalam berkomunikasi ya, dalam kehidupan sehari-hari itu juga ayah bisa terlibat. Kemudian dalam proses peribadatan ya, ini sangat menarik. Mahasiswa prodi psikologi Unhas itu alumni itu sudah pernah meneliti ya, bahwa sebenarnya ayah itu sangat dibutuhkan ya dalam bagaimana membiasakan ya anak-anak dalam beribadah gitu. Nah, sementara di dalam faktanya di lapangan
ayah berharap pada ibu, ibu berharap pada ayah. Gitu. Jadi tidak ada yang akhirnya peran itu menjadi hilang gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau di dalam teorinya, misalnya indikator keterlibatan ayah itu ada 3 ya, paternal engagement atau pengasuhan secara langsung, interaksi satu lawan satu, ya misalnya dengan memberi makan, bagaimana berbincang, bermain, mengerjakan PR. Kemudian ada yang namanya paternal accessibility gitu ya. Jadi ayah tuh ada di samping anak, di sekitaran anak, walaupun mungkin tidak langsung berinteraksi dengan anak gitu ya. Ya, yang terakhir itu adalah paternal responsibility ya, bagaimana kemudian ayah itu terlibat ya dalam proses perencanaan di dalam keluarga, kemudian memberi nafkah gitu ya, dan proses-proses pengambilan keputusan seperti itu. Ahli psikologi Istiana Tajudin juga mengatakan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak akan membuat anak merasa aman secara emosional, percaya diri untuk mengeksplor lingkungan sekitar, dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik dengan teman sebayanya di kemudian hari. Dengan menanamkan nilai dan motivasi yang mengarah pada peningkatan intelektual, menginspirasi rasa ingin tahu dalam berpikir kritis dan kreativitas, yang berdampak luas pada kemampuan kognitif dan potensi belajar anak. Nuri Nurhayati, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.